Alor memiliki nama yang pendek, hanya 4 huruf, tetapi keindahan di darat dan di bawah lautnya sangatlah panjang, bahkan tak cukup 1 minggu untuk menggapainya. Alor begitu penuh kejutan, sekaligus mengagumkan mulai dari taman bawah laut, budaya Moko, suku tradisional di pegunungan, hingga Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Karang dan biota laut yang mempesona merupakan suguhan wisata andalan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kebandingan air laut yang dihuni karang dan ikan warna-warni membuat Laut Alor terkenal ke seantero jagat. Taman Laut Alor disebut-sebut terbaik kedua di dunia setelah Kepulauan Karibia. Taman laut di antara Pulau Alor dan Pantar mudah dijangkau dengan transportasi darat maupun transportasi laut dari kota Kalabahi. Jarak dari darat 14-19 km, sedangkan jarak dari laut sekitar 15 menit. Kawasan ini memiliki 18 titik selam yang disebut Barunas Dive Sites at Alor, yaitu suku bangsa yang hidup di Alor antara lain Apul, Alor, Belagar, Deing, Kabola, Kawel, Kelong, Kemangkui, Lema, Maneta, Mauta, Soboda, Wersin, dan Guruli. Setiap suku tersebut memiliki bahasa sendiri-sendiri sesuai dengan mata pencarian penduduk Alor, yaitu sebagian besar petani. Adat istiadat dari Pulau Alor. Tarian tradisional. Kebudayaan yang dimiliki suku Alor lainnya dalam bentuk seni pertunjukan berupa tari tradisional. Ada tarian yang cukup terkenal dari suku Alor, yaitu tari lego-lego. Tarian ini hampir mirip dengan tarian Makesat dari kebudayaan suku Alas di Aceh. Tari lego-lego biasanya dilakukan secara berkelompok atau massal, dan para penari akan saling bergandengan tangan serta membentuk lingkaran sambil mengelilingi mesbah atau 3 buah batu bersusun. Selain itu, ada yang menarik dari tarian lego-lego, yakni para penari melantunkan sebuah lagu yang berbentuk pantun dalam bahasa adat selama semalam dan diiringi oleh gong dan moko. Rumah adat. Rumah adat menjadi bagian dari sebuah kebudayaan di suatu daerah. Begitu juga dengan suku Alor. Rumah adat orang Alor dikenal dengan sebutan lopo, dan masyarakat suku Alor tetap mempertahankan desain dari nenek moyangnya. Bentuk desainnya berupa limas dengan beratap daun kelapa yang kemudian ditopang oleh 4 pilar kayu dari pohon asam, serta dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Topografi. Topografi Kabupaten Alor adalah konfigurasi wilayah-wilayah daratan yang bergunung dan berbukit dengan iklim yang variatif sehingga cocok untuk pengembangan aneka komoditi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Alor adalah kemiringan di atas 40 derajat sebesar 64,25%, kemiringan 15-40 derajat sebesar 25,61%, kemiringan 3-15 derajat sebesar 8,69%, kemiringan 0-3 derajat sebesar 3,45%. Jenis tanah di Kabupaten Alor termasuk vulkanik muda, sehingga kaya unsur hara dengan struktur tanah yang gembur dan subur. Sulum tanah sedang sampai dalam, sehingga tanah lebih stabil dengan kemampuan menahan air tinggi dan dapat diusahakan berbagai jenis tanaman. Kondisi geografis Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda dan sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi. Yang berikut iklim. Seluruh wilayah Kabupaten Alor masuk dalam kategori iklim sabana tropis atau AW.
Dalam jangka waktu setahun, durasi musim penghujan berlangsung cukup singkat, yakni dari bulan Desember hingga bulan Maret. Sedangkan musim kemarau mempunyai periode yang cukup panjang, lebih dari 7 bulan. Oleh karena itu, iklimnya yang cukup kering, periode hari hujan per 1 bulan biasanya kurang dari 20 hari. Suhu udara wilayah di Kabupaten Alor berkisar antara 21 derajat sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan nisbi sebesar kurang lebih 74%. Kabupaten Alor terdiri dari 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa. Pada tahun 2017, penduduknya mencapai 209.974 jiwa dengan luas wilayahnya 2.864,60 km persegi dan sebaran penduduk 73 jiwa per kilometer persegi. Sejarah keagamaan. Sebelum masuknya agama-agama besar, penduduk Alor menganut paham animisme dan dinamisme. Mereka menyembah matahari, lara atau lera, bulan, ulang, sungai, neda atau dewa air, hutan, adi dewa hutan, dan laut, hari dewa laut. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga akhir tahun 2020, mayoritas penduduk Kabupaten Alor adalah penganut agama Kristen sebanyak 74,87%, di mana Protestan 71,75%, dan sebagian Katolik 3,12%, sementara pemeluk agama Islam juga cukup banyak sekitar 25,7%, dan selebihnya adalah pemeluk agama Hindu 0,06% dan Buddha kurang dari 0,01%.